Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sedang memperingati akan Jumat Agung, akan penebusan Tuhan untuk kita dari tawanan iblis dan tawanan dosa. Saudara-saudara, mengapa Yesus harus lahir di dunia? Mengapa Yesus harus mati di dunia? Saudara-saudara, bukankah kita semua sudah memiliki hukum Taurat? Bukankah kita semua sudah memiliki akan kebenaran? Tetapi mengapa kita memerlukan kasih karunia? Saudara-saudara, untuk dapat memahami itu, mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17, maka di sini kita dapat memahami betapa pentingnya anugerah, betapa pentingnya kasih karunia. Saudara-saudara, dengan kasih karunia kita bisa menikmati Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dengan hukum Taurat kita hanya bisa mengerti bagaimana keadaan Allah itu. Bagaimana sifat-sifat Allah itu. Kita tidak bisa melihat atau memperoleh dampak dari itu semua. Bagaimana dengan kebenaran? Kebenaran itu adalah realitas. Realitasnya memang begitu. Tetapi yang sekarang kita mau lihat, seseorang tidak bisa dibenarkan dengan hukum Taurat. Seseorang tidak bisa, saudara-saudara, dibenarkan dengan kebenaran. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah sifat Allah. Itu adalah keadaan Allah, itu tuntutan Allah untuk kita. Bagaimana kita harus hidup. Kebenarannya adalah Yesus. Itulah kebenaran, itulah keadaan Allah yang sebenarnya, yang menjadi manusia. Tetapi kita memerlukan yang namanya kasih karunia. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara-saudara, dengan hukum Taurat kita memahami sungguh-sungguh bagaimana itu adalah karakter Allah. Bagaimana itu adalah sifat Allah. Itulah tuntutan-tuntutan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara dan saya dengan hukum Taurat, saudara dan saya tidak bisa diselamatkan. Justru dengan hukum Taurat itu, saudara akan masuk di dalam hukuman kekal Allah, yaitu neraka. Tapi bersyukur oleh karena Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang adalah kebenaran. Apa adanya Allah, itulah kebenaran. Dan Dia sudah menjelma menjadi manusia. Dan semua manusia boleh melihat apa itu Allah, apa itu kebenaran. Apa itu apa adanya Allah, realitas Allah telah menjadi manusia. Dan kita semua sudah bisa melihatnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana Allah menjadi manusia dan bagaimana perilaku daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia. Jadi saudara bisa bedakan antara hukum Taurat. Hukum Taurat adalah tuntutan Allah. Paling
maksimalnya adalah kesaksian Allah. Tetapi saudara-saudara, mengenai kebenaran adalah apa adanya Allah, realitas Allah. Allah yang tidak kelihatan, kemudian dia lahir menjadi manusia. Begitu dia jadi manusia, saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia menunjukkan sifatnya seperti apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Itulah sifat Allah. Itulah Allah apa adanya. Dan dia melakukan itu semuanya. Begitu dia melakukan itu semuanya, kita tahu. Nah, inilah kebenarannya. Inilah realitasnya Allah. Kalau Allah menjadi manusia, dan beginilah keadaan Allah yang sesungguhnya. Saudara bisa lihat bagaimana Allah mengasihi kita. Bagaimana Allah menolong kita. Bagaimana Allah menopang kita dalam segala hal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di sini dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa. Musa memberitahukan kepada kita mengenai tuntutan-tuntutan hukum Allah. Tuntutan-tuntutan Allah. Jadi kalau saudara pengen tahu Allah itu kepenginnya kayak apa? Ya seperti hukum Taurat. Ya itu. Ya. Saudara bisa nggak melakukan? Wow, tentu kita tidak bisa melakukannya. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu Allah menjadi manusia. Itulah kebenarannya, itulah sifatnya Allah. Jadi saudara bisa mengambil kesimpulan, kalau berdasarkan Taurat itulah sifat Allah, kita pasti bilang nggak bisa. Tetapi setelah kita melihat kebenaran, yaitu realitas Allah, yaitu Allah yang menjadi kebenaran, ternyata Taurat itu bisa dilakukan. Buktinya Tuhan Yesus bisa menggenapkan seluruh hukum Taurat sampai dengan kematiannya yang hari ini kita peringati. Kita semua harusnya bisa. Apa saudara? Harusnya bisa. Kenapa harusnya bisa? Ada hukum Taurat yang merupakan tuntutan-tuntutan Allah, di mana dia menyaksikan di dalam perjanjian lama. Nanti kita akan lihat ayatnya. Kemudian di lain pihak kita berkata, tidak mungkin. Tetapi saudara, di lain pihak Allah mengatakan, ini loh faktanya. Ini loh kebenarannya. Aku jadi manusia. Dan aku bisa melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Jadi saudara dan saya bisa melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Kenapa? Allah sudah menunjukkan kebenarannya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia bisa melakukan apa yang dituntut oleh dia. Merupakan karakternya dia. Karakternya Allah boleh kita lihat di dalam hukum Taurat, yang merupakan tuntutan untuk kita dari Allah. Dan dia sudah menjadi manusia dan dia menunjukkan kebenarannya. Nih, aku bisa lakukan. Saudara ingat, waktu Yesus menjadi manusia, dia mengosongkan kealahannya. Dia tidak menggunakan kealahannya. Dia hanya 100% mengandalkan Roh Kudus. Sama seperti kita. Jadi seharusnya kita bisa melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Kita bisa melakukan kebenaran seperti tuntutan hukum Taurat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia. Dia tidak menggunakan kealahannya. Dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mengandalkan kealahannya. Dia menjadi manusia 100% seperti kita. Hanya dia mengandalkan Roh Kudus.
Dan Roh Kudus itulah juga yang kita andalkan sekarang. Jadi kalau saudara dan saya mau mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang sudah tinggal di dalam kehidupan kita, saudara dan saya bisa melakukan tuntutan hukum Taurat. Saudara dan saya bisa melakukan kebenaran seperti yang sudah ditunjukkan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus, dia menjadi manusia dan dia bisa melakukan. Amin, saudara. Ya. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan, nggak bisa, aku nggak bisa, bisa. Ya, asal saudara terus-menerus bergaul dengan Roh Kudus. Kalau saudara tidak mengakui status saudara bahwa saudara manusia baru, dan ketika saudara dicobai oleh daging, saudara tidak minta tolong kepada Roh Kudus. Dan ketika hari-hari hidup saudara tidak selalu bergaul dengan Roh Kudus, pasti saudara nggak bisa. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku mengucapkan apa yang aku dengar dari Bapakku. Aku melakukan apa yang aku lihat daripada Bapakku. Artinya apa, saudara? Dia 100% mengandalkan Roh Kudus. Kalau saudara dan saya terus bergaul dengan Roh Kudus, saudara tahu apa yang Bapak sedang kerjakan. Saudara juga tahu apa yang Bapak sedang katakan. Saudara-saudara, kita akan lihat di sini lebih cermat lagi, yaitu di ayat yang tadi, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat itu merupakan tuntutan untuk kita. Nah, saudara-saudara, dan kemudian tetapi anugerah dan kebenaran. Anugerah belum kita bahas, tetapi dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Apa adanya Allah itu sudah bisa kita lihat di dalam tutur kata Tuhan dan di dalam perbuatan Tuhan. Apa adanya Tuhan, karakternya Allah yang dituntut menurut hukum Taurat sudah digenapi melalui Tuhan Yesus. Jadi kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, bisakah kita benar kalau saudara mendapat anugerah atau kasih karunia? Ya. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Apa itu anugerah? Nah, saudara-saudara, kita semua telah dipilih oleh Tuhan. Kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita semua telah ditebus oleh Tuhan. Kita semua sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita semua sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita semua sudah didamaikan oleh Tuhan. Dan kita semua sudah dilahirkan kembali. Karena apa, saudara? Karena anugerah. Karena kasih karunia. Karena pemberian Allah. Apa yang diberikan Allah, saudara-saudara? Mari saudara kita lihat apa artinya anugerah. Saudara-saudara, anugerah adalah Allah menyuplai manusia dengan apa adanya Allah. Allah memberikan dirinya kepada manusia seperti apa adanya Allah. Kasih karunia itu apa, saudara? Pertama, dia mati bagiku, ya. Dia mati bagi kita. Dia bangkit bagiku, dia bangkit bagi kita. Terus ngapain? Saudara-saudara, dia bangkit, dia naik ke surga supaya dia mengampuni dosa kita.
dan membenarkan kita. Kematiannya untuk mengampuni dosa kita. Kebangkitannya untuk membenarkan kita. Terus dia menyatakan diri selama 40 hari bersama-sama dengan muridnya untuk menyatakan dia hidup. Dia makan dan minum bersama-sama muridnya. Dia membuktikan diri bahwa dia hidup. 40 hari kemudian dia naik ke surga. Ngapain naik ke surga? Dia dengan tubuh kemuliaannya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia di surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sebagai Allah, tetapi juga seperti manusia. Manusia dengan tubuh yang dimuliakan. Dan saudara-saudara, 10 hari lamanya kemudian dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Roh Kudusnya dicurahkan di mana, saudara? Di dalam roh kita. Saudara, ketika itulah kita dibenarkan secara status. Kita benar secara status. Saudara-saudara, kita benar secara status. Dan saudara-saudara, di sini dikatakan itulah yang namanya anugerah. Dia mati untuk menebus kita dari dosa, dari iblis. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Hambanya Yesus Kristus. Dulu kita menjadi hamba dosa. Dulu kita menjadi hamba iblis. Setelah dibeli dengan nyawanya, dengan dirinya, dengan hidup jiwanya, dia, saudara-saudara, menebus kita. Dengan memikul, dengan menanggung seluruh dosa-dosa isi manusia. Dia mati untuk kita. Dia bangkit. Seperti saudara dibaptis, mati, dikubur, menguburkan sifat-sifat lama kita. Dan kemudian bangkit. Roh kita, bukan roh kita, manusia, kehidupan jiwa kita atau aku kita yang dibangkitkan. Hidup jiwa kita yang dibangkitkan. Nyawa kita yang lama dibangkitkan menjadi nyawa baru. Tetapi dengan sumber hidupnya adalah kehidupan Tuhan. Dan sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan. Maka itu kita sekarang menjadi manusia baru. Saudara-saudara, itu dengan iman, dengan keyakinan, dengan iman, dengan keyakinan, dengan keyakinan kita telah ditebus dari iblis menjadi milik Allah. Dengan keyakinan kita sudah dikuduskan, kita sudah dikhususkan. Dengan keyakinan. Itu namanya anugerah. Itu namanya kasih karunia. Kemudian saudara dibenarkan. Itu juga karena anugerah, karena kasih karunia. Ngomong-ngomong, saudara sudah hidup benar belum? Ngomong-ngomong, saudara sudah hidup dikhususkan buat Tuhan belum? Ngomong-ngomong, saudara sudah ditebus belum? Saudara, saya mau kasih tahu. Saudara itu ditebus oleh Tuhan, dibeli oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan dengan nyawanya. Sekarang saya mau tanya, nyawanya Tuhan untuk membeli engkau dari iblis. Sekarang saya tanya, iblisnya masih ada di tubuhmu enggak? Dosa itu masih ada di tubuhmu enggak? Tapi kita tetap percaya. Ya, itu namanya anugerah. Ya. Kemudian saudara itu sudah mengkhususkan hidup untuk Tuhan enggak? Kudus itu artinya mengkhususkan hidup untuk Tuhan. Sudah mengkhususkan hidup untuk Tuhan enggak? Kadang iya, kadang enggak.
atau bahkan enggak sama sekali. Ya. Tapi saudara-saudara, kedatangan Yesus itu membuat engkau ditebus. Membuat engkau dikhususkan buat Tuhan. Jadi hari ini membuat engkau ditebus. Hari ini membuat engkau dikhususkan atau dikuduskan. Hari ini membuat engkau dibenarkan. Sudah benar belum? Belum kan? Tetapi pengakuan kita sudah dibenarkan. Pengakuan kita apalagi saudara-saudara, saya sudah berdamai dengan Tuhan. Buktinya, Allah tinggal dalam hidupku. Walaupun tubuhnya masih berbuat dosa, masih ada tubuh dosa. Saudara, dengan iman juga saudara bilang, manusia lamaku sudah dikubur, sekarang aku adalah manusia baru. Artinya apa saudara? Saudara sudah dilahirkan kembali. Ini adalah tindakan iman. Nah saudara, itu anugerah. Dan anugerah tidak sekedar di situ, tetapi anugerah dilanjutkan. Kalau saudara dicobai sungguh-sungguh dengan daging saudara, dengan dosa dan maut yang ada di dalam tubuh kita, apa yang saudara buat? Saudara percaya status saudara. Aku sudah ditebus, aku sudah dikuduskan, dikhususkan untuk Tuhan. Aku sudah dibenarkan. Aku sudah didamaikan dengan Allah. Aku adalah manusia baru. Aku sudah dilahirkan kembali. Itu pengakuan kita. Dan pengakuan kita tuh harus terus menerus. Jangan sampai saudara tidak akui. Walaupun saudara bangun tidur terlambat, pelayanan terlambat, saudara harus akui apa? Saya manusia baru. Saya kudus. Dikhususkan buat Tuhan. Padahal sebagiannya dikhususkan untuk tubuh. Tidur berlanjut-lanjut. Tapi harus akui, inilah Jumat Agung. Inilah kasih karunia Allah. Dia tidak sekedar memberikan tuntutan hukum Taurat. Dia tidak sekedar dia menunjukkan inilah kebenaran. Lihat, aku adalah Allah yang menjadi manusia dan dapat melakukan tuntutan hukum Taurat itu. Tetapi bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dan saya bisakah melakukan? Tidak bisa. Kecuali dengan anugerah kasih karunia. Dia mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Membenarkan kita. Supaya kita saudara dikhususkan untuk Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa didamaikan dengan Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa menjadi manusia baru. Supaya Roh Kudus berkuasa untuk hidupmu. Kalau saudara terus menerus minta tolong kepada Roh Kudus, apa yang terjadi? Makin lama hukum dosa dan hukum maut dalam tubuh itu akan lemah. Terus dalam pengakuan. Terus dalam pengakuan. Minta tolong kepada Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus. Lama-lama saudara-saudara, dosa dalam daging ini akan menjadi lemah. Beda dengan halnya, saudara justru tidak akui bahwa saudara adalah manusia baru. Ya memang aku ya begini. Namanya manusia, ya sudah selesai. Saudara tidak tahu visi Allah. Saudara tidak tahu strategi Allah. Visi Allah, engkau adalah segambar dan serupa dengan Dia. Melalui tuntutan hukum Taurat, melalui keteladanan Yesus sebagai kebenaran, tetapi juga melalui kasih karunia, melalui anugerah, melalui penebusan dengan darah dan tubuh Yesus. Melalui dibenarkan. Melalui dikhususkan untuk Tuhan, yaitu dikuduskan. Melalui dibenarkan. Melalui diperdamaikan.
melalui kelahiran kembali. Jadi saudara dan saya mendapat kesempatan bisa melakukan. Nah, saudara-saudara, kalau saudara bisa dibentuk oleh Tuhan saat-saat ini, bisa dibentuk Tuhan saat-saat ini, sebelum kesusahan besar, itu namanya saudara tuaian pertama atau buah sulung, panen pertama, khusus orang yang lengkap, sempurna, dan penuh. Saudara akan mendapat pengangkatan yang pertama. Tetapi kalau saudara belum bisa dibentuk jiwa saudara, saudara akan ditinggal dalam kesusahan besar. Saudara akan dituai, tetap saudara akan dituai. Kalau saudara tidak menyangkal dia. Karena keselamatan itu sifatnya kekal. Kecuali saudara menyangkal dia. Saudara akan diupayakan oleh Tuhan, dididik, dihakimi atau dihajar. Tetapi penghakiman kita tidak bersama-sama dengan dunia. Kalau dunia itu dihakiminya adalah ketika pada langit baru dan bumi baru. Pada zaman kekekalan, itu dihakiminya. Kalau saudara gagal dihakimi atau dididik oleh Tuhan, pada zaman ini dan zaman kesusahan besar, saudara akan dihakimi bersama-sama dengan orang-orang dunia pada langit baru dan bumi baru. Jadi saudara berupayalah sekarang kalau bisa. Kalau saudara nggak bisa, nggak apa-apa, kloter kedua. Kapan itu? Saudara akan dibentuk oleh Tuhan, karakternya berubah. Saudara akan dibentuk oleh Tuhan supaya saudara bisa membangun orang lain. Saudara akan dibentuk sama Tuhan supaya bisa menjadi pemimpin, menggarami atau menerangi orang lain. Dari situlah saudara berarti tetap di dalam pengakuan. Dan apa yang terjadi? Saudara akan dibunuh oleh antikris. Ya, jadi dibunuh, tapi pada akhir kesusahan besar saudara akan dibangkitkan. Saudara-saudara, hari ini adalah hari Jumat Agung. Saudara-saudara, saya cukup satu ayat saja. Tadi yang saya mau janjikan, waktunya sudah setengah jam. Mari saudara-saudara, kita tutup mata kita. Ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Ayo ambil kesempatan. Kita akan nyanyikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau disambut di sini. Roh Kudus, Kau disambut di sini. Angkat tanganmu, Bapa, angkat hatimu. Segala kasih dan Dengan hukum Taurat anugerah kami tidak bisa selamat. Kau disambut Dengan kebenaran di sini. realitas Allah menjadi manusia, kami juga tidak dapat diselamatkan. Kudus, Kau Tetapi disambut dengan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, Dia mati untuk menebus kita dari dosa dan iblis. Dia bangkit untuk membenarkan kita. Maka saudara akan beroleh selamat. Bukan selamat secara roh saja, tetapi juga secara jiwa dan secara tubuh. Ayo saudara nyanyikan lagu ini, Roh Kudus, ku sambut Kau di sini. Roh Kudus,
Kudus, Kau di sana. Dia hadir dalam hidup kita. Berapa kali Dia terus berbicara kepada kita. Berapa kali kita mengabaikan Dia. Bapa segala kasih dan anugerah, Ayo perbaiki hubunganmu dengan Roh Kudus. disambut di Angkat hatimu, angkat tanganmu, kembali kepada Dia. Roh Kudus, Allah Kau di hadir di tengah-tengah kita. di sini. Allah tinggal di dalam rohmu. Kudus, Kau di Beri keleluasan untuk meresapi jiwamu, sini. supaya dosa di dalam daging menjadi lumpuh. Segala kasih dan Orahase, Kau inorose, disambut inarase, di sini. orahase kiaralaso. Ayo saudara, saya rasakan ada hadirat Allah di tengah-tengah kita. Di sini. Saya rasakan ada hadirat Allah. Kudus, Kau disambut Sambut Dia saudara-saudara. di sini. Sambut Dia dalam rohmu, dalam jiwamu, dalam tubuhmu, Kasih dan dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu. Beri keleluasan sepenuh-penuhnya. Haleluya. Orahase. Kau disambut Sambut Dia saudara. Hadiratnya memenuhi ruangan ini. Kudus, Biarlah hadiratnya juga memenuhi rumah-rumah saudara, ruangan-ruangan saudara. Bapa segala Biarlah Roh Kudus dan anugerah, memberikan petunjuk-petunjuk dalam hidup saudara, supaya masalah-masalah keluarga saudara dapat diselesaikan, sakit penyakit dapat disembuhkan, Kau disambut pekerjaan yang gagal boleh dipulihkan. Roh Kudus, Kau Dalam nama Yesus, disambut di Engkau tidak sekedar diselamatkan rohmu, Engkau tidak sekedar diselamatkan jiwamu, kasih dan Engkau tidak sekedar diselamatkan tubuhmu, tetapi Tuhan mau menyelamatkan semua pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, pelayanan saudara. Roh Kudus, Kau disambut di sini. Roh Orala sande, Kudus, Kau disambut enarala sando, di enara sando, sini. enar sande. Bapa segala kasih dan anugerah, Kau disambut di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kesembuhan, berkat di dalam pekerjaan, berkat di dalam keluarga, dan berkat di dalam pelayanan. Tetapi yang terutama, terimalah keselamatan roh, jiwa, dan tubuhmu. Allah mengasihimu, Allah memberkatimu, Allah menolongmu.
Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendapat hambatan-hambatan untuk memperoleh keselamatan roh, jiwa, dan tubuh, juga di dalam kesehatan, pekerjaan, dan keluarga, dan pelayanan, saudara boleh mengikuti Zoom di setiap hari, di pagi, siang, dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.